Jadi di balik itu semua, di balik situasi yang Tuhan izinkan ini, apakah kita memilih menjadi wortel yang jadi lembek, telur yang jadi keras dan pahit, ya telur kalau kematangan gak enak ya Bapak Ibu, atau menjadi kopi yang memberi wangi, memberi inspirasi. Bapak Ibu menjadi inspirasi untuk orang lain, tidak harus dengan masuk YouTube dan sebagainya. Boleh, silakan masuk YouTube, buat di IG, posting hal-hal bagus di IG, di Facebook. Karena saya bisa memilih untuk posting ngomel-ngomel atau posting yang bagus-bagus. Saya memilih yang bagus-bagus, edukasi, memberi inspirasi. Dan semua itu terpilihan dan kita bisa, Bapak Ibu ya. Kita akan menjadi manusia tangguh, menjadi bangsa yang tangguh, tapi datang dari keluarga. Dan saya punya harapan, saya berdoa untuk Bapak dan Ibu, Tuhan mengizinkan Bapak Ibu lewat pandemi ini menjadi orang tua yang tangguh, menjadi pribadi tangguh, menjadi istri tangguh, suami tangguh, dan membesarkan anak-anak tangguh. Tangguh bukan berarti kaku, bukan berarti lalu cepat patah. Tangguh yang lentur, ya, yang lentur itu bisa beradaptasi dengan situasi. Karena bukan, kalau kita pemberani itu bukan berarti nggak punya rasa takut, tapi kita mengalahkan rasa takut kita dan tidak membiarkan rasa takutnya menguasai kita. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Perjalanan kehidupan dimulai sejak kanak-kanak dan akan terus berproses hingga dewasa. Layanan bimbingan dan konseling BPK Penabur Bandung hadir dengan semangat bertumbuh bersama untuk melayani Tuhan dari jenjang TK hingga SMA. Menyapa hati setiap siswa untuk menjadi teman diskusi dan berbagi. Menolong siswa mengenali diri dan mengembangkan potensinya dalam menggapai tujuan baik dalam hidup mereka. Layanan komunitas parenting penabur menggandeng orang tua melalui kelas parenting di YouTube dan Instagram, serta kelas Hope khusus untuk orang tua siswa BPK Penabur Bandung. Proses kehidupan membawa kita semua untuk bertumbuh bersama melalui in-house training, sharing session, dan komunitas yang mengembangkan kolaborasi dan empathic understanding. Guru BK pun mengalami pertumbuhan potensi dan spiritual. Layanan BK Digital turut memperlengkapi proses layanan konseling dalam pencatatan perkembangan siswa berkesinambungan, digital research, artikel sumber belajar, dan sebagainya. Pendidikan dan pengasuhan anak adalah tugas mulia dari Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk membantu mereka menemukan tujuan baik dalam hidup mereka, seperti yang telah Tuhan persiapkan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
live stream. Halo semua, selamat pagi. Kita ketemu lagi. Selamat join lagi nih buat semua happy parent yang sudah standby ya. Nah, kali ini mungkin kita kembali dengan sesi Hope House of Parenting bersama BPK Penabur. Kali ini saya nggak sendirian untuk happy parent, saya akan ditemani oleh teman saya. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Silakan Miss Karis. Halo, selamat pagi Bu Hilda dan happy parents. Cerah-cerah ya wajahnya ya, masih pagi ya Bu Hilda ya. Ngeri-ngeri juga ya, ngeri-ngeri sedep nih ya. Wah, senang ya bisa jumpa dengan para orang tua yang selalu antusias buat belajar membekali diri. Perkenalkan, saya dengan Miss Karisma. Nah, hari ini di Hope Parenting kali ini, belum lagi topik hari ini seru banget ya Bu Hilda ya. Wow, iya nih, kita udah pada lihat posternya ya. Berasa nonton film ya, Miss Karis ya. Iya, betul. Nah, tapi topik kali ini ya, Bu Hilda ya akan fokus ke problem yang sering dihadapi orang tua nih dalam berkomunikasi dengan anak-anaknya ya. Ya. Jadi topik ini selalu update karena masalah komunikasi dalam keluarga ini sangat basic ya, tapi pengaruhnya sangat besar buat suasana di rumah nih Bu Hilda. Iya, betul sekali Miss Karis. Tiap kali kita ketemu pasangan kita, tiap hari ketemu anak-anak kita, dan kan nggak mungkin kita diem-dieman juga ya, pasti ada yang diobrolin, dan topik obrolan itu kadang-kadang, nah itu ngeri-ngerinya tuh bisa jadi problem yang akhirnya salah komunikasi, penyampaiannya salah, dan akhirnya jadi bete seharian ya. Nah, karena itu kita akan masuk ke sesi ini. Sebelumnya kita berdoa dulu, kita awali sesi kita pagi ini dengan doa bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih kalau dalam kehidupan kami tidak pernah sendirian. Kami Tuhan temani dan dampingi dalam hari-hari kami, bahkan kami juga bersyukur buat keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kalau cuplikan lagu tadi, Papa Mama menjadi yang terbaik dalam kehidupan anak-anak, itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Untuk itu juga kami mau belajar, kami mau membuka diri kami, menyediakan hati kami untuk terus belajar dan diberkati. Kali ini kami akan dipandu oleh Ibu Rosa. Tuhan berkati pembicara kami untuk boleh jadi berkat juga bagi kami. Kami menyerahkan sepanjang sesi ini ke dalam tangan Tuhan, jaringan dan semua perlengkapan-kelengkapan yang kami gunakan semuanya boleh mensupport dan mendukung kami untuk boleh melewati sesi pembelajaran kami dengan baik. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Iya, silakan Miss Karis mungkin bisa memperkenalkan pembicara kita pagi ini. Oke, jadi sudah berdoa, sudah sah Hope Parenting kita buka ya Bu Hilda ya. Oke, jadi kali ini narasumber kita sebenarnya tidak asing lagi ya, karena beliau pernah menjadi pembicara juga di sesi parenting beberapa waktu yang lalu. Saya sapa dulu Ibu pembicara kita yang sudah sangat manis di depan kamera kepada Ibu Rosa. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Rosa. Selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-bapak, Bu Hilda. Ya, selamat pagi Bu.
Oke, terima kasih Bu Rosa untuk kehadirannya, mau berbagi dengan kita semua dalam beberapa waktu ke depan. Nah, jadi saya akan sedikit memperkenalkan secara garis besar CV pembicara kita hari ini. Beliau S1 di Psikologi Pendidikan UNJ Jakarta, kemudian menyelesaikan studinya S3 PhD in Public Health di University of Melbourne, Australia. Kemudian untuk pekerjaannya beliau sangat berpengalaman dalam pendidikan dan konseling. Jadi sudah sejak tahun 1987, Bu Rosa sudah berprofesi sebagai dosen, trainer, konselor, kemudian pernah menjadi dekan di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya Jakarta, pernah menjadi wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan di Fakultas Pendidikan Sampurna University Jakarta, kemudian menjadi dekan di Fakultas Pendidikan Sampurna University Jakarta. Setelah itu pernah menjadi wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan Podomoro University Jakarta, dan sekarang sebagai entrepreneur dan senior fasilitator di BINUS Business School Executive Education. Wow, sangat berpengalaman dalam bidangnya ya, Bu Hilda ya. Iya, luar biasa ya. Kita akan belajar bersama dan berharap ini mengisi weekend kita menjadi lebih beda gitu ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama mungkin saya serahkan waktu kepada Ibu Rosa. Silakan Bu Rosa. Baik, terima kasih banyak Ibu Hilda dan Ibu Karisma. Selamat pagi Bapak Ibu, sesama orang tua, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan dan sehat ya Bapak Ibu ya. Beberapa minggu lalu, bulan lalu persis, saya ke Bandung. Saya cerita ke teman-teman konselor bahwa saya ke Bandung itu biasanya untuk liburan dan memilih bukan waktu libur. Jadi maksudnya saya libur karena saya udah kerja, tinggal cuti gitu ya. Saya kerja di rumah, suami saya kerja di rumah, jadi kita nggak usah harus pamit ke siapa-siapa, mohon izin ke bos juga enggak. Jadi kita selalu memilih waktu yang tidak ramai gitu ya, dan having fun di Bandung. Semoga cuacanya masih ramah di sana ya. Di sini di Jakarta agak panas, tapi bersyukur untuk semua cuaca ya Bapak Ibu ya. Saya topik yang akan kita bahas judulnya sebenarnya seru gitu ya, ngeri-ngeri sedap. Bapak Ibu, kalau pernah nonton film itu, saya membaca sinopsis dan melihat cuplikannya, memang dalam keluarga itu masalah komunikasi bisa jadi ngeri-ngeri sedap. Banyak salah paham, banyak salah persepsi, salah asuh, ya. Di keluarga manapun, di budaya manapun. Kebetulan di film itu disampaikan di keluarga Batak, di mana sang ayah nampaknya agak memaksakan keinginan dan kehendaknya kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya ini dengan caranya sendiri protes gitu ya, merantau, tidak mau balik kampung, mau pacaran sama lain suku ya. Jadi mereka berkomunikasi, protes, tapi tidak bisa langsung karena mungkin takut atau mungkin tidak mau melukai hati ayah dan ibunya. Sementara sang ayah, istrinya gitu, jadi ibu dari anak-anak ini juga pura-pura mau bercerai, tapi ibunya justru cara komunikasi juga menarik ya. Memang sekalian aja gue cerai, habis gue nggak demen juga sama suami gue yang keras. Nah gitu kan jadi seru, ngeri-ngeri sedap. So ketika kita rangkum, maka sebenarnya topik yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu tentang komunikasi dalam keluarga. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Miss Karis, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Bapak Ibu, saya biasa dipanggil Rosa. Topik kita akan ada 3 bagian besar, nanti akan ada kesempatan tanya jawab pastinya. Ya, mungkin tidak bisa semuanya mendapat kesempatan bertanya dan dijawab dengan baik, tapi setidak-tidaknya materi yang saya sampaikan ini moga-moga satu, menyegarkan badan Ibu. Kalau sudah pernah mendengar ini, disegarkan ulang. Gitu ya, karena namanya parenting, namanya sekolah, school of parenting gitu ya, nggak formal, itu terus harus diingatkan. Oh iya ya, oh iya ya, udah ketemu masalah, oh iya ya. Jadi izinkan saya untuk mengingatkan ulang. Tapi kalau yang belum pernah dengar, mungkin saat ini, oh begitu gitu ya. Nah itu yang akan kita bahas. Jadi mari kita kenali lagi anak-anak kita. Mari kita kenali lagi pola asuh
kita. Dan mari kita belajar bersama. Saya pun masih terus belajar, Ibu Bapak, bagaimana berkomunikasi yang baik dan efektif, terutama dengan anak-anak. Kalau bisa diterapkan dengan pasangan hidup, luar biasa. Ya, tadi sejenak waktu penayangan iklan ya di awal ya, luar biasa ya. Saya sempat ngintip-ngintip tuh kamera yang dipasang itu ada sama anaknya gitu. Sama satu keluarga satu layar, itu seru banget gitu ya. Moga-moga nanti bisa bertahan 1,5 jam ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai. Jadi hal pertama yang saya mau ajak kita mengenal kembali anak-anak kita. Nah Bapak Ibu, kenapa saya bilang mengenal kembali? Karena sepanjang perjalanan perkembangan mereka, kita nggak cuma kenal nama pastinya. Pasti kita kenal mereka dengan baik. Ya, sifatnya, karakternya. Tapi mungkin dalam perjalanannya juga ada beberapa persoalan yang, loh kenapa sih anak saya kayak begini sekarang? Dulu nggak kayak gitu ya. Atau sebaliknya, ada yang mengatakan, ada apa dengan anak saya? Apakah ini normal? Gitu ya. Nah, sebelum kita bingung, maka yuk coba kita lihat lagi anak-anak kita. Bapak dan Ibu, mudah sekali untuk mengenali anak-anak kita kalau dalam konteks perkembangan mereka yang disesuaikan dengan tahap sekolah. Jadi pembagian yang saya tayangkan ini berdasarkan satu teori dari Elizabeth Hurlock, mengatakan tahapan perkembangan anak itu kalau di Indonesia sangat sesuai dengan tahapan sekolahnya, sekolah formal ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia bayi ya belum sekolah tentunya ya, jangan sekolah dulu. Usianya 0-2 tahun. 3 dan 4 tahun kita sebut masa kanak-kanak awal. Jadi kalaupun mau disekolahkan disebut taman bermain. 1 kali seminggu, 2 kali seminggu, bosan pulang. Jadi intinya adalah mulailah bersosialisasi. Tidak belajar hal-hal yang sifatnya menulis, membaca. Belum ya. Jangan khawatir, anak kita akan baik-baik aja kok. Belum sekolah. Bahkan kalau saya katakan nggak usah masuk sekolah dulu. Tapi kalau mau masuk taman bermain, bersosialisasi, ketemu teman-teman sebaya, ketemu orang dewasa lain, monggo, boleh sekali. Ya. Lalu, kita mulai di sini. 5-6 tahun itu kita sebut masa kanak-kanak juga, tapi sudah boleh masuk ke TK, Taman Kanak-kanak. Ya, jadi Bapak Ibu umur 5 tahun tidak terlambat sama sekali, memang disitulah usianya. Lalu masuk ke tahap 11.30 sama anak sekolah, makanya sekolahnya disebut sekolah dasar gitu kan ya, gampang sekali mengingatnya. Umur berapa? Umur 7 sampai kurang lebih 12. Ini hanya panduan. 1-2 tahun berkurang atau ditambah tidak masalah ya. 7 sampai 12 itu sekolah dasar, tahapan sekolahnya, masa perkembangannya disebut anak sekolah. Lalu setelah selesai SD, terus kan biasanya masuk SMP ya Bapak Ibu ya, di sini juga ada orang tua SMP, maka anak kita disebut remaja awal. Nah, ini lebih seru lagi nanti kita bahas ya. Begitu selesai kelas 9, lulus, masuk ke SMA atau sekolah menengah atas, ya pertama lalu atas, masa remajanya pun remaja. Mira, aku bagi. Mohon maaf, mute teman-teman, terus panitia. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya, mohon di mute atau dimatikan audionya. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, jadi kalau dilihat untuk masa kanak-kanak, saya pakai saja yang mudah. 3 aspek perkembangan fisik, perkembangan kognitif atau cara berpikirnya, dan perkembangan sosial emosional. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita tidak mengenali mereka ini, seringkali kita khawatir. Tadi seperti yang saya sampaikan, anak kita normal nggak sih? Sebenarnya normal-normal saja dalam kaitan perkembangannya, asalkan kita tahu. Oke? Untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak di taman kanak-kanak, ya, ini perkembangannya. Secara fisik, mereka motorik kasarnya sudah bisa melakukan yang namanya berlari, melompat, menapak. Jadi jangan takut. Kalau jatuh gimana Bu Rosa? Ya nggak apa-apa, jatuh aja. Tapi bukan berarti kita membiarkan mereka jatuh dan berbahaya kecelakaan. Bukan itu ya Bapak Ibu ya. Tetap diawasi, tapi jangan takut kalau mereka naik turun tangga, itu yang saya maksudkan. Biar saja berlatih sambil diawasi.
Dulu ada teman saya yang adiknya itu bermasalah karena takut sekali anaknya, jadi ini berarti keponakannya ya, naik turun tangga. Jadi yang takut tuh mamahnya, sehingga anaknya pun menjadi takut. Setiap kali datang ke rumah teman saya, kakaknya ini atau tantenya ini, kan kebetulan 2 lantai gitu Bapak Ibu ya, ayo naik ke atas sama tante, nggak mau, minta digendong, pada usianya udah 4 tahun. Dan menurut saya itu bagian dari persoalan ketika mungkin orang tuanya tidak tahu bahwa sudah usia ini sudah boleh dan silakan dilatih. Karena kemampuan motorik kasar pun harus dilatih. Oke ya, Bapak Ibu ya. Kalau motorik halus gimana? Nah, ini persoalan ya. Seharusnya anak-anak bisa berlatih untuk menggunting, melipat, mewarnai dengan yang sifatnya membutuhkan, karena disebut motorik halus tuh membutuhkan akurasi. Sedikit melenceng dari garis tidak apa-apa, tapi usahakan masuk ke dalam garisnya. Menggunting sedikit melenceng dari garis tidak apa-apa, tapi usahakan apa? Karena dulu dia melatih. Kenapa saya sebut menjadi persoalan? Karena di zaman digital ini, Bapak dan Ibu, anak-anak yang Gen A, ya anak-anak kita Gen A yang kecil-kecil ini ya, yang sampai usia kurang lebih 12 tahun, itu disebut Gen A, ya generasi A, alfa. Kebanyakan tanpa disadari oleh orang tua langsung diberikan handphone, iPad, apapun yang sifatnya digital. Salah nggak Bu Rosa? Nggak salah 100%. However, kalau tidak dilatih motorik halusnya, saya khawatir tidak berkembang dengan baik. Apa sih Bu contohnya? Nanti pada saat menulis, dia akan, karena kita tetap harus menulis kan, tidak hanya jempol bermain di di WA atau apa ya, kita tetap harus menulis kan Bapak Ibu. Bukan menulis halus loh, menulis karena kita tidak perlu menulis halus untuk nulis surat gitu ya. Tapi menulis, belajar menggerakkan tangan, menggerakkan seluruh kemampuan motorik halus. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi please seimbangkan penggunaan gadget dengan penggunaan yang katanya alat-alat tradisional, permainan tradisional, tapi luar biasa bermakna, bermanfaat untuk perkembangan fisik anak. Oke? Nah, kabar baiknya, anak-anak ini sudah bisa merawat diri. Bisa sikat gigi sendiri, bisa ke toilet sendiri, bisa BAB sendiri, bisa mohon maaf membersihkan sendiri tubuhnya. Jadi, kalaupun dia mandi misalnya, perlu dimandikan terus nggak pada usia ini? Temani, karena kamar mandi cukup licin dan sebagainya, hanya temani supaya dia tidak kepleset, tidak jatuh. Tapi biarkan dia mengguyur sendiri, biarkan dia membersihkan dengan sabun, karena dia sudah bisa. Ya, jadi yang namanya toilet training, tidak usah pakai pampers, jangan takut dia ngompol dan sebagainya. Dia sudah punya kemampuan merawat dirinya sendiri. Oke? Nah, sekarang gimana dengan pertumbuhan kognitifnya? Cara berpikir anak-anak gimana? Sudah mulai menggunakan bahasa. Tidak lagi pakai menggunakan istilah-istilah aneh untuk menunjukkan balon misalnya gitu ya. Balon dulu waktu anak saya masih kecil, saya ingat sekali umur 2 tahun. Saya gendong, dia mulai belajar bicara gitu kan ya. Terus kita ke tempat bermain segala macam, terus dia ada balon besar, dia nunjuk, "Ai, mama," gitu, dia udah bisa mama, "Ai." Saya bilang, "Ai, apa nih? Air apa bukan?" gitu ya. Terus tapi dia nunjuknya ke balon, balonnya gede sekali gitu. Balon untuk iklan tuh loh Bapak Ibu yang di gedung-gedung. "Ai, oh Ai," saya sambil lihat Ai. Terus karena saya nggak ngerti, dia mulai agak mau nangis gitu. "Ai, mama, ai, oh balon." Dia mengerti itu balon, tapi dia belum ungkapkan. Terus ajarkan balon, ya. Jadi dia mampu dan mulai pelan-pelan. Jadi Bapak Ibu di usia 4, 5, 6 harusnya sudah mulai berbahasa, bercakap-cakap. Ini kenapa? Karena pikiran diungkapkan lewat bahasa. Ya, lanjut. Masih bersifat egosentris. Ini mamaku, ini papaku, ini bayi, adikku, nggak boleh ada yang pegang, tante nggak boleh. Ya memang seperti itu, normal, ya. Nanti pelan-pelan dia bisa mulai bersosialisasi. Dan ini yang menarik, bisa mengelompokkan benda melalui warna. Yang merah dikumpulkan ke merah, yang kecil ke kecil, yang besar ke besar, sudah mulai bisa. So silakan dilatih. Oke, social emotional. Nah, ini menarik.
anak-anak sudah bisa berkontak sosial. Itu sebabnya taman bermain penting. Tapi jangan diajarkan yang matematika, yang bahasa Indonesia, nggak usah. Tidak usah terlalu seperti itu. Yang penting kontak sosial. Supaya dia tidak itu-itu aja yang dia kenal. Papa, mama, mbak, adik atau kakak. Atau opung sama mbah, enggak. Kenali lagi, ada tetangga, ada teman seusia. Bisa cooperative play. Kalau bermain bisa kerjasama loh. Ya, belajar ngantri. Ayo ajarkan Bapak Ibu. Ya, saya sering lihat anak-anak kecil yang mungkin usia TK gitu bahkan SD ya. Kalau ada di tempat bermain itu, kalau di mall gitu ya, nggak bisa. Dan orang tuanya membiarkan. Saya bilang loh, mereka sudah punya kemampuan untuk berkooperasi, bekerja sama, mengantri, latih. Nak, tunggu sebentar. Kakak itu di depan, kamu di belakang. Aku nomor 2, Ma. Yes. Kamu yang nomor 3. Latih Bapak Ibu. Jadi ini yang namanya parenting. Mengenali anak, kemampuannya, kita latih dan ingatkan. Oke ya. Dan nah ini dia. Dalam konteks komunikasi, anak-anak ingin dekat dengan orang tua. Tangkap ini Bapak Ibu. Ya, nanti kita bahas berikutnya. Kemudian, anak sekolah gimana Bu Rosa? Fisik tidak secepat usia sebelumnya. Jadi kelihatannya stuck, kelihatannya. But be careful. Kita mulai membandingkan, aduh anakku mungil banget, anakku itu tinggi gitu ya. Karena dulu saya begitu. Saya sampai penasaran dan khawatir dan melakukan kesalahan sebagai orang tua. Ya, ingat Bapak Ibu, saya pun masih terus berprogres untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi waktu itu saya melakukan kesalahan dengan apa? Membandingkan perkembangan fisik anak saya yang kedua namanya Glenn, jadi anak saya 2, perempuan laki-laki. Waktu Glenn umur 8 tahun, mungil. Padahal saya merasa bahwa tubuh saya normal gitu ya, tinggi ayahnya atau suami saya cukup tinggi malah 172 atau 75 nggak tahu, pokoknya tinggi. Terus saya bilang, wah ini ada yang salah. Saya compare ya dengan temannya. Waktu piknik keluarga, ada teman seusia Glenn, umur 8 tahun juga, sedikit lebih tinggi, saya panggil. Sini namanya siapa? Jonathan. Terus kamu bisa setinggi ini makan apa? Dan seterusnya, minum susu tante, main ini. Saya langsung bilang, tuh Glenn, kalau mau tinggi harus minum susu, berenang, main basket, dan tentunya Glenn tidak happy. Sampai di rumah dia nangis. Nah, saya mulai berkomunikasi. Tangis yang tidak dia kenali, saya tidak tahu apa artinya sampai saya bertanya, kenapa kamu menangis, Dek? Saya panggil dia Dede. Aku enggak suka digituin sama mama. Oh, digituinnya apa? Dasarnya mama juga pelupa gitu kan ya. Digituin yang mana? Tadi mama pokoknya dia nangis, komplain, dan saya langsung peluk dia, komunikasi. Saya langsung peluk, saya minta maaf. Garis bawahi Bapak Ibu. Sebagai orang tua pun kita bisa salah. Minta maaf. Maafin mama, Dede. Sungguh mama minta maaf karena mama tidak tahu ini menyakiti hatimu, mama tidak sengaja ini menyakiti hatimu, dan mama yakin Dede mau memaafkan mama. Dede mau ya memaafkan mama ya. Akhirnya jadi, dan saya kenali anak ini memang mudah sekali memaafkan ya. So selesai, tidak boleh lagi ada kejadian terulang ya Bapak Ibu ya. Mulai belajar gerakan keseimbangan, naik sepeda ya. Mulai gerakan-gerakan kompleks, roll ke depan, roll ke belakang, handstand. Jangan takut, ini memang masanya, gerakan-gerakannya gitu. Bu kalau jatuh gimana ya? Jatuh ya jatuh, luka, tapi jangan artinya protektif kalau boleh saya bilang ya. Expose mereka, apalagi ini COVID sudah mulai mereda, tentu dengan segala kehati-hatian kita, Bapak Ibu ya. Dibandingin 1-2 tahun lalu lebih sulit di rumah terus. Sekarang boleh keluar ke taman ya. Tapi jangan terlalu dekat-dekat dengan orang-orang yang tidak kita kenal, dan kalau perlu tetap pakai masker. Tapi kalau sendiri berdua silahkan buka masker. Pokoknya semua Bapak Ibu tahu yang namanya prokes. Oke? Kognitif. Nah, anak SD mulai bisa berpikir logis. Mulai bertanya hal-hal yang dia tidak ngerti. Mengenali angka dan huruf. Ya, kalau yang kecil. Kalau sudah semakin besar, pertanyaannya kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa ada awan gelap, lalu ada hujan. Nah, sekalian belajar biologi, belajar fisika, macam-macam ilmu, sains, ajarkan saja. Karena anak kita sudah bisa berpikir logis.
komunikasi lagi ya. Jadi apapun pengalaman alam yang Bapak Ibu lihat dan ditanya oleh anak, itu kabar baik. Jangan bilang anak kita bawel dan nyamuk, jangan. Justru ini kabar baik. Artinya apa? Secara pola pikir, kecerdasan dia sedang diasah. Kognitifnya sedang diasah. Oke, Bapak Ibu, social emotional, senang bermain dalam kelompok. Jadi nggak heran kalau nanti ulang tahun ditanya, kamu mau undang siapa? Yang ini dulu. Seperti apa gitu. Tapi boleh nggak ngundang satu kelas? Ya boleh aja, karena normal bahwa anak-anak mulai mencari teman-teman yang bukan seiman, senada ya, selaras ya. Yang senang itu namanya pinky kumpul sama yang pinky ya, yang senang boneka yang senang itu pokoknya kumpul, itu normal biasa ya. Dan dengan begitu dia punya kemampuan mengurangi rasa permusuhan. Udah nggak ada tuh namanya aku nggak suka sama dia. Kalaupun ada masalah konflik Bapak Ibu mudah diselesaikan. Kabar baik sekali untuk anak sekolah. Jadi kalau sampai Bapak Ibu misalnya menghadapi persoalan, kok anaknya teman saya ini nggak bisa kayaknya bermasalah deh, selalu menjahilin anak saya Bu Rosa, atau datang ke Miss siapa di sekolah. Well, mari kita duduk bersama sebagai orang tua. Anak-anak, tidak ada anak yang sulit ya. Selalu saya punya prinsip, nggak ada anak yang sulit. Kita mungkin merasa kesulitan mendidik mereka, tapi nggak ada anak yang sulit. Jadi bagaimana caranya? Kalau Anda sudah mulai mengalami masalah, bicara baik-baik dengan sesama orang tua, tidak perlu lalu kita mencari musuh gitu ya, dan biarkan anak-anak juga saling bermaaf-maafan. Ini yang namanya value persahabatan, value cinta kasih antar sesama yang Tuhan inginkan. Ya, itu sudah kita bisa mulai latih di SD. Masih ingin dekat dengan orang dewasa. Jadi komunikasi sebenarnya tidak sulit untuk anak-anak TK dan SD, sama sekali tidak sulit. Karena nature mereka masih pengen nempel-nempel sama orang tuanya, Bapak Ibu. Ya, nanti kita bahas ya komunikasi untuk kelompok-kelompok usia ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Gimana dengan anak remaja? Oke, ini masa yang paling seru buat saya justru ya. Setiap dari kita pernah melewati masa remaja. Jadi kalau boleh saya sampaikan dulu kepada Bapak dan Ibu yang saya kasihi, ketika anak masuk masa remaja, kita tidak boleh mulai dengan stigma atau stereotip. Masa remaja masa sulit, masa yang paling menantang, masa yang paling nyebelin gitu ya. Stereotip itu biasanya pendapat-pendapat yang sifatnya negatif, yang tidak memberikan ruang untuk anak-anak bertumbuh dengan normal sesuai dengan dirinya dan masa perkembangan. Masa remaja itu sulit deh, pokoknya banyak masalah deh. Nah, kalau Anda sudah mulai dengan begitu, Anda seperti memberikan tameng. Tameng itu apa ya? Kayak Kapten Amerika itu loh. Atau tembok dalam berkomunikasi dengan anak-anak. Oke? Nah, kita mulai. Sebenarnya yang benar adalah, yang normal adalah anak remaja memang secara fisik berubah. Kalau tadi di SD dia kelihatannya lambat pertumbuhannya, kabar baiknya begitu SMP, SMA dia bisa mulai bertumbuh ke atas biasanya ya. Kalau udah kita kan ke samping, ini ke atas. Nah, pubertas dimulai, ya normal banget. Anak laki-laki berubah suara. Alright? Jadi saya lucu waktu itu saya telepon ke rumah, dulu masih pakai telepon bukan handphone ya Bapak Ibu ya. Glenn anak saya laki-laki udah sampai rumah, terus saya telepon ke rumah untuk ngobrol sama, waktu itu masih ada mertua saya gitu ya. Telepon ke rumah terus yang ngangkat kayak si Glenn sebenarnya, tapi suaranya kan udah berubah. Halo gitu kan ya. Terus saya bilang, loh Pak, saya kira suami saya, loh Pak, kamu belum pergi? Atau kamu di rumah? Kan saya dengar suami saya kerja. Ma, ini Glenn, Mama. Ternyata itu Glenn. Jadi ya memang dia berubah. Dianya nggak nyaman loh Bapak Ibu ya. Jadi perubahan itu tidak pernah membuat seorang nyaman, siapapun dari kita. Ya termasuk kita juga. Apalagi anak-anak remaja. Ya mulai jerawat, mulai bau nggak enak, bau keringat, ya. Kalau anak perempuan mulai menstruasi, pokoknya nggak enak, nggak bisa main tak lari, tak umpet begitu ya. Jadi hormon ini bisa mempengaruhi mood mereka. So tidak heran kalau ada beberapa anak remaja sepertinya uring-uringan, moody, yang membuat orang tua tuh kan memang sulit masa remaja bermasalah. Padahal bukan bermasalahnya,
memang pada saat itu perubahan fisik mereka membuat mereka tidak nyaman, Bapak Ibu. Ya, kognitifnya gimana? Nah, ini juga satu persoalan. Oh, anak saya udah mudah talk back. Apa tuh talk back? Nyaut gitu ya, atau diomongin ini bicaranya lebih panjang, Bu Rosa. Pada komplain gitu pada saya waktu itu. Terus saya tanya, apa perubahan yang paling kelihatan waktu dia SD sama SMP? Nah, itu dia, Bu. Ngomongnya lebih banyak. Apa? Kayaknya lebih jago dari saya, lebih pinter. Dan ibunya nggak mau kalah. Itu jadi berantem, bertengkar. Bapak Ibu, sesungguhnya anak-anak kita yang normal ini lebih berkembang cara berpikirnya. Bukan sok jago, bukan sok pintar, tapi mereka bertambah pintar karena secara kognitif, fungsi-fungsi otaknya, fungsi cara berpikirnya bertambah, meningkat kualitasnya. Bisa lebih logis, yang udah SD logis, lebih abstrak. Oh, oke. Jadi kalau ada awan hitam, sudah mulai angin-angin, sebentar lagi ada hujan. Kenapa? Itu adalah kumpulan uap yang naik ke atas. Itu karena mereka belajar biologi, mereka ngerti ada logika berpikir. Kalau kamu tidak makan sehat, tidak olahraga, kurang tidur, kamu mudah sakit. Ya, kalau bicara tentang COVID dan segala penyakit ini, mereka mudah dimengerti. Bahkan tingkatnya abstrak. Tuhan ada di mana? Kenapa harus ke gereja? Kan Tuhan tidak kelihatan. Kenapa kita mesti menjalankan ibadah, membaca kitab suci? Jadi kemampuan ini kalau Bapak Ibu imbangi dengan cara berkomunikasi yang baik, akan menjadi anak-anak yang mature, yang matang, yang pintar, tapi tidak menyalahgunakan kepintaran kepandaiannya, berkomunikasi dengan tepat dengan siapapun. Oke, Bapak Ibu, social emotional. Perasaannya lebih kompleks. Tidak cuma sedih, gembira, senang, tapi ada blue, ada upset, ada mereka bahkan tidak bisa mengenali perasaannya. Nggak tahu dia pokoknya nggak enak aja, nggak nyaman aja. And it's okay. Jadi perasaannya ada, dikenali, hanya mungkin tidak bisa dinamakan perasaannya. Kalau Bapak Ibu bicara dengan mereka, bisa membantu menamakan. Kalau dalam konseling, saya selalu mengatakan, saya membantu klien saya untuk parafrase, mengungkapkan dengan kata-kata saya sendiri apa yang baru saja dia ucapkan, dan saya biasanya menamakan perasaan itu. Ya, nggak tahu Bu Rosa, akhir-akhir ini saya begini, begitu, begini, begitu. Ibu kelihatan lelah sekali. Iya, saya lelah, gitu ya, bahasa tubuhnya gubrak gitu. Saya lelah sekali, saya kecapean. Bukan fisik saja, saya kelelahan mental, Bu Rosa. Nah, itu contohnya ya. Jadi bantu mereka menamakan masalah, menamakan perasaan mereka. Mudah tertekan, tapi pada saat yang bersama mereka memperluas pertemanan dan mulai kayak ada klik-klik-klik. Ya, bukan geng ya Bapak Ibu ya. Klik-klik itu apa ya tadi? Mainnya sama berlima aja gitu ya. Kalau mereka memang cocok dan bisa menjadi sohib, saran saya, kenali orang tuanya, kenali teman-teman anak-anaknya. Undang sekali-sekali dengan prokes juga ke rumah, makan bareng, mungkin belum bisa nginap ya, tapi makan bareng, main bareng supaya apa? Supaya Anda bisa mulai melihat terlibat tapi kelihatan tidak terlibat dengan pergaulan anak-anak kita tanpa rasa khawatir. Ya, oke, alright. Sudah kenali anak-anak kita masuk bagian kedua. Pola asuh kita. Bapak Ibu mohon izin untuk mengingatkan kita semua termasuk saya, bagaimana sebuah parenting pola asuh sangat berpengaruh pada upbringing anak-anak kita, pada perkembangan, dan akan menjadi memori yang dia bawa terus sampai dewasa. Ya, kebanyakan orang tua kalau merasa bermasalah dengan anak-anaknya, jangan-jangan gitu ya, memiliki pola asuh yang kurang tepat. Saya mohon izin untuk share satu slide yang saya terus pelajari dan suami saya juga saya kasih ini kalau kita lagi ngobrol tentang anak-anak ya. Yuk kita pilih. Oke, kita pilih. Semoga pilihan kita tepat. Jadi kalau dilihat dari satu layar ini, Bapak Ibu, ini ada aksis I, jadi yang di tengah ini adalah kontrol. Semakin ke atas, semakin ada kontrol perilaku. Yang dikontrol itu bukan pribadinya, bukan kepribadian dia, bukan karakter yang dikontrol, tapi yang dikontrol perilakunya. Jadi tetap ada kontrol yang di bawah, tidak ada kontrol sama sekali. Loh. Nah yang di tengah, ini adalah kehangatan. Semakin kanan, semakin hangat. Ya, semakin ke kiri, semakin dingin. Apa itu kehangatan? Itu adalah afeksi yang orang tua berikan kepada anaknya. Afeksi, kehangatan. Nah, jadi
Kalau melihat dari gambar ini kelihatan sekali pilihan yang paling ideal adalah kontrolnya ada dan kehangatannya juga ada yang kita sebut dengan otoritatif atau demokratis. Disinilah saya mencoba untuk bermain menjadi orang tua, menjadi mama dan papa untuk anak-anak kami. Ya, dan saya juga ajak suami saya. Otoritatif itu apa? Demokratis. Kata kuncinya adalah enabling, memampukan. Memampukan anak. Di rumah selalu saya katakan tidak ada kata tidak bisa. Yang ada adalah belum tahu caranya. Gitu kan ya? Ini selalu saya kasih contoh karena memang berkali-kali saya bilang sama suami saya juga dan beberapa orang tua. Kalau anak kita mau dilibatkan dalam kerja rumah tangga, saya lagi masak, mau bikin salad, mau bikin fish and chips, sebenarnya misal hari Minggu saya suka masak sama anak-anak Bapak Ibu ya, Sabtu atau Minggu. Ini mereka masak pizza sendiri. Karena saya ngajar ya. Nanti Glenn sama Ica tolong masak pizza buat kami, nanti malam kita makan apa. Jadi ya biasa itu Sabtu Minggu ya, bikin salad dan seterusnya. Nah, anak saya laki keluar dulu masih, saya lupa ya SMP atau SMA. Glenn bantuin mama dong potongin brokoli gitu. Nggak tahu, nggak bisa dia bilang gitu kan. Oh bukan nggak bisa, kamu belum tahu caranya. Mau tahu caranya? Yuk, saya contohkan. Potong brokoli dicuci dulu gitu ya. Intinya adalah akhirnya dia melihat caranya dan saya izinkan juga dia melakukan kesalahan dengan safe environment, jadi rasa aman bahwa itu tidak disalah-salahkan atau dia tidak boleh salah. Boleh salah, jangan disalah-salahkan, tapi diperbaiki kesalahannya. Kegedean gitu kan brokolinya. Mama kalau biasanya motong nggak terlalu besar. Saya jelaskan karena jadi sulit matangnya. Brokoli itu kan keras ya Bapak Ibu ya. Mama potong ininya, terus ini ada lebih kecil. Oh gitu. Tapi jangan lupa dibersihkan itunya pakai air panas. Dan akhirnya bisa. Dan akhirnya bisa bikin salad sendiri. Enabling. Bersihkan kamar tidur, membersihkan tempat tidur. Sesuatu yang simpel Bapak Ibu. Ya, sifat kita supportive. Tadi saya bilang boleh melakukan kesalahan, tidak disalah-salahkan, dan biarkan dia memperbaiki. Dan kita dukung dan kita puji ketika dia memperbaiki. Ada guidelines, ada, bukannya rumah tanpa aturan, gitu ya. Bangun siang itu Sabtu dan Minggu ini disebut bangun siang itu apa? Maksimal jam 9. Jangan jam 11 bangunnya. Itu mau deket makan siang. Bangun pagi karena mereka sekarang udah kerja atau nanti Bapak Ibu anak-anak masih sekolah, guidelines. Main handphone kapan? Itu guidelines. Bukan aturan baku, mati, hitam putih, cap darah, tanda tangan, enggak. Dan kalau melanggar, jadi jangan langsung dihukum. Diingatkan lagi guidelines. Bukannya kita sudah sepakat gitu ya. Malam Minggu, ya semakin anak bertambah usia, saya memberikan cukup banyak kebebasan pada mereka setelah mereka cukup dewasa. Tapi waktu mereka remaja, mungkin guidelines ini sedikit lebih diingatkan terus gitu Bapak Ibu. Sekarang pun saya beberapa kali ingatkan. Dek, ingat Kamis, ini hari Sabtu, ya 8:30 oke lah. Karena mereka bangun pagi sekali kalau kerja kan Bapak Ibu ya. 5:30, jam 6 sudah bangun gitu. Nah, fleksibel. Fleksibel itu apa ya? Kita bukan orang yang kaku. Kalau nggak hitam putih, nggak bisa begitu Bapak Ibu ya. Asertif. Jadi asertif itu pola komunikasi di mana saya oke, kamu oke. Tidak boleh menyakiti. Artinya menyakiti itu saya mengalahkan orang lain karena saya orang tua, kamu harus kalah. Tapi seimbang, setara. I'm okay, you're okay. Kalau pasif, I'm not okay, you're okay. Oke deh, terserah deh. Saya nggak mau tersakiti, kamu aja yang menang. Itu pasif. Dan itu juga tidak sehat. Ya. Kalau yang sebelahnya authoritarian, kontrolnya saja yang tinggi, tapi tidak ada kehangatan, dingin. Because I said so. Karena papa mama ngomong ini, kamu harus nurut. Kalau nggak nurut, ya udah keluar dari rumah ini atau kamu mama hukum. Apa hukum? Masuk gudang, kunciin. Nah, Bapak Ibu, saya selalu ingatkan kepada para orang tua dengan penuh kasih sayang sesama orang tua. Years ago, beberapa tahun lalu, kami ikut terkait couple, saya dengan suami saya dengan beberapa pasangan, dan dalam kelompok kecil kami ada 6 orang, 3 pasangan, salah seorang bapak, seorang suami ya bapak. Cerita kepada kami bilang, jangan pernah melakukan apa yang saya lakukan, karena saya menyesal sekali. Anak saya nakal, umur 11 tahun, saya kunci, anak laki ya, dikunci di gudang, dimatikan. Nggak lama Bapak Ibu, cuma 30 menit. Tapi buat anak itu seperti seumur hidup. Dan sejak itu dia tidak mau lagi tidur dalam keadaan gelap. Dia punya fobia. Dan tidak ada hukuman fisik, nggak dipukul. Tapi
Bapak ini mengatakan, saya menyesal sekali karena anak saya akhirnya tidak sehat mentalnya. Saya melampiaskan kemarahan dengan tidak bijaksana, saya emosional sekali, masuk gudang, dikunci dari luar dan dimatikan lampunya. Jadi itu yang saya katakan Bapak Ibu, kita menghukum anak, mendisiplinkan anak tanpa hukuman. Ya, saya ada baca satu buku bagus, mendisiplinkan anak tanpa hukuman, tanpa teriakan. Ini kuncinya komunikasi. Jadi bagaimana dia bertumbuh dan berkembang bukan dalam ketakutan. Oke? Jadi jangan membuat dia obey hanya karena takut. Kita takut pada Allah pun bukan karena takut ketakutan karena dia akan menghukum kita, tapi takut artinya apa? Kita menghormati, respect karena Allah Tuhan Bapa di surga itu wibawanya luar biasa. Betul ya Bapak Ibu? Kalau kita takut kita nggak akan mendekati dia. Jadi anak-anak juga jangan diberikan ketakutan sampai dia nggak mau ngomong sama kita. Nah ini bahaya. Ngeri-ngeri sedap, betul lah. Pokoknya harus begini, pokoknya harus begini. Pokoknya harus menikah dengan yang sesuku. Pokoknya harus pergi dan balik ke kampung. Ya mana mau, anak udah dewasa pula gitu kan ya. I'm the boss. Hanya ada rules. Nggak ada fleksibilitas. Ya, salah ya dihukum. Nggak dikasih pujian kalau benar pula, gitu ya. Oke, yang di bawah, yang uninvolved, tidak ada kehangatan, tidak ada kontrol. Kata lainnya adalah masa bodoh. Mau naik kelas syukur, nggak naik kelas syukur. Mau sekolah, iya syukur, nggak. Sekolah juga nggak apa. Rapot merah semua silakan, nggak merah ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Uninvolved, masa bodoh. Ya, semoga tidak ada di kelas ini, di ruangan ini ya Bapak Ibu ya. Dan yang keempat, hangat sekali tapi tidak ada kontrol, tidak ada disiplin. Anak-anak, you are the boss. Memakan apa hari Minggu? Apa saja? KFC, McD, saya tidak ada masalah dengan KFC dan McD-nya ya. Tapi makan junk food, tidak makan, minum-minuman soda. Karena apa? Mungkin orang tua mengatakan pada dirinya dulu, saya nggak punya kemewahan. Sekarang saya punya, silakan anak-anak. Tapi akhirnya anak-anak lose control. Ya, karena you are the boss, pilihlah. Anak-anak tidak bisa merespek, menghormati orang tua, menghormati otoritas. Karena apa? Karena orang tuanya tidak memiliki otoritas yang benar. Wisdom-nya tidak dipakai dengan benar. Gitu ya, over involved. Ada apa? PR-nya apa? Sini mama yang ngerjain. Mbak bisa bantuin kamu. Kamu tenang aja, kamu tidur. Gitu ya. Besok yang penting bangun pagi. Jadi itu over involved yang membuat anak-anak tidak mandiri, tidak independen. Oke, Bapak Ibu, no guidelines. Jadi jam berapapun silakan, bangun jam berapapun silakan gitu ya. Mau nggak mandi nggak apa-apa. Jangan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, indulgent itu memanjakan ya. Nah, jadi semoga Bapak Ibu semakin disegarkan. Oh iya, diingatkan lagi untuk masuk ke dalam otoritatif atau demokratis. Nah, 3 hal dalam pola asuh ini yang mau saya garis bawah. Yang pertama, hindari pampering. Ya, pampers, dipakai pampers terus udah SD kelas 4 sudah bisa bikin PR sendiri, sudah bisa pakai baju seragam sendiri, sudah bisa nyisir sendiri, semuanya disisirin, dipakai baju seragam. Ada yang ketinggalan kita buru-buru ke sekolah, ada yang ketinggalan apa namanya tromelnya, tongkat pramukanya. Dan anak-anak jadi nggak apa-apa ketinggalan, kan abis ini papa akan bawa gitu ya. Nggak apa-apa, nggak bikin PR karena mama yang bikinkan PR. Oke, Bapak Ibu, saya berikan contoh ya. Lagi-lagi mohon maaf tentang Glenn, bukan anak istimewa atau bermasalah, bukan. Ini contoh yang pas lagi dia gitu ya. Jadi Glenn itu waktu SMP kelas 2, itu kelas 7, 8, itu kami baru pulang dari satu tempat malam hari, sudah jam 9:30 malam, berdua dengan suami saya. Tiba-tiba dia kontak saya mengatakan, Mama, besok aku harus bawa 1 ring kertas HVS. 9:30 malam, Bapak Ibu ya. Terus saya diam, terus saya bilang, suami saya nanya, ada apa? Gitu. Tenang. Tarik nafas, hembuskan. Terus saya tanya sama Glenn, kapan kamu diberitahu? Gitu kan ya. Udah tahu dong jawabannya, krik-krik dulu diam. Dia jawab, udah minggu lalu sih, Ma. Nah, ini dia, Bapak. Kalau sebagai ibu, pamperingnya gimana? Siap, gerak kita belikan kertas HVS. Apalagi rumah saya itu dekat sekali dengan Rawamangun yang 24 jam. Itu ada toko fotokopi, pasti masih buka gitu ya. Tapi saya bilang, enggak.
Saya tidak mau terus memanjakan dan pampering dia dengan menyediakan semuanya. Saya bilang, Glenn, apa the worst scenario, apa skenario terburuk kalau kamu besok nggak bawa? Agak beberapa menit dia baru jawab. Ya udah, paling dimarahin ibu guru. Are you ready untuk dimarahin ibu guru? Ya udah, Mah. Ya udah, saya tidak belikan Bapak Ibu. Ya, bukan soal harga, tapi hati saya memang sebagai ibu tentunya nggak mudah gitu ya, nggak nyaman. Tapi saya nyaman-nyamankan dengan mengatakan this is for him, supaya dia ingat bahwa dia harus bertanggung jawab untuk semua apa yang dia tidak lakukan dan dia lakukan. Oke, nah besoknya saya tanya gimana tadi, dia dipanggil Mah beberapa orang, 2 orang, 3 orang yang nggak bawa. Dan apa kata Bu Guru? Diingat, tidak dimarah-marahin, diingat untuk setiap tugas tidak boleh dilupakan. Jadi ada proses belajar, nggak enak gitu ya, ditegur oleh orang lainnya, bukan orang tuanya juga. Tapi itu dasarnya bagaimana? Akhirnya dia ingat selalu tugas-tugasnya. Ya, seminggu yang lalu dan 2 hari sebelumnya dia akan beritahu kepada kami. Gitu ya Bapak Ibu ya. Hindari menjadi otoriter. Tadi sudah saya bahas. Nggak ada gunanya kita menjadi otoriter. Mengabuse power kita yang diberikan Tuhan. Tuhan memberikan otoritas, power dalam arti kekuasaan yang tepat untuk kita menjadi orang tua, untuk mendidik mereka, bukan untuk menghukum, bukan untuk mengecilkan hati mereka dan untuk membuat mereka tidak merasa bermakna buat orang tua. Karena kalau kita menghukum, apalagi dengan emosi, anak-anak menangkapnya adalah papa mama marah sekali sampai aku salahnya besar sekali dan aku anak yang bermasalah ya. Udah bersalah, bermasalah. Dia mengecap dirinya, Bapak Ibu. Ya, nanti ada video bagus dari Ibu Charlotte, bagaimana menumbuhkan harga diri anak-anak, Bapak Ibu. Lalu kembangkan kesetaraan. Jadilah sahabat mereka, ngobrol yang banyak. Cara ngobrolnya gimana, Bu Rosa? Kita masuk ke topik ketiga. Ini cara ngobrol komunikasi dengan anak-anak, Bapak Ibu. Ya. Peggy Omara mengatakan, the way we talk to our children will become their inner voice. Jadi kalau kita bicara dengan teriak-teriak, dengan marah-marah, nada suara tinggi terus, oktav terus, anak-anak akan bilang, tadi, aku punya orang tua yang tidak sayang aku, yang hanya marah-marah, aku dibenci, aku tidak disayang, untuk apa aku dilahirkan? Oke, Bapak Ibu, become their inner voice. Atau sebaliknya, kita bicara dengan bijaksana, dengan nada suara yang tepat, tidak indulge, tidak memanjakan, ya, tapi penuh kasih sayang, penuh kehangatan, dan dia akan mengatakan, wow, papa mama love me so much. Tapi aku tahu kesalahanku, aku tahu harus memperbaiki apa. Oke, right, kita mulai. Nah, secara teori komunikasi adalah penyampaian pesan, sesederhana itu. Penyampaian pesan dari seorang yang namanya pembicara kepada si orang yang diajak bicara. Oke, bisa yang diajak bicara sendiri, personal, atau seperti ini, saya menyampaikan pesan, saya berkomunikasi dengan Bapak Ibu, ada 3.000 orang, kebanyakan, 300 orang. 300 orang, secara kelompok. Alright? Dan harapannya adalah jangan one way communication. Makanya nanti ada tanya jawab, ya, walaupun tidak semuanya bisa angkat tangan. Kalau dengan anak-anak atau berdua, bertiga dengan suami, ngobrol tuh tanya jawab. Ya, jadi kita tidak kasih nasihat terus anak iya lalu hilang, dia nggak ingat apa-apa. Oke ya, Bapak Ibu ya. Jadi komunikasi yang baik, apakah lalu tidak ada keributan, tidak ada konflik, tidak ada perdebatan? Bukan itu. Perdebatan ketika terjadi itu karena kita bukan beradu argumentasi siapa menang siapa kalah. Tapi kita berbicara karena kepala sama hitam, pikiran bisa beda-beda. Semakin anak bertumbuh, SD, SMP, terutama anak SMP, SMA, Bapak Ibu, izinkan mereka mengeluarkan pendapatnya, dan kita tangkap dulu, kita dengarkan baik-baik, menyimak, ya, karena dorongan orang tuh selalu memberikan advice atau nasihat. Dalam ilmu komunikasi, dalam ilmu konseling, tidak boleh ada nasihat. Itu menarik ya. Jadi kalau ke konselor itu tidak dapat nasihat, tapi kita ajak ngobrol klien ini, kita ajak ngobrol sampai dia bisa mengeluarkan sendiri problem solving-nya. Nah, ini teknik gimana cara dalam komunikasi juga gitu. Tapi apakah anak-anak tidak butuh nasihat? Butuh. Nah, cara memberi nasihatnya nanti yang menjadi seni. Dengarkan dulu. Karena orang didengarkan, dia akan mendengarkan balik. Setiap orang nature-nya adalah
senangnya didengarkan. Secara jujur saya lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Serius Bapak Ibu. However, gitu ya, dalam komunikasi yang baik kita mencoba untuk mendengarkan dulu. Baru setelah dia merasa didengarkan, giliran kita minta dia mendengarkan. Ya. Nah, ada beberapa teknik tapi saya coba tayangkan dulu videonya Ibu Charlotte Priyatna, teman baik saya dari SMP, SMA, kuliah sekelas lagi ya. Jadi ini teman saya panggil dia Ibu Loce. Ibu Charlotte adalah seorang edukator yang luar biasa, memiliki sekolah Atalia di daerah Serpong, jadi beberapa teman-teman mungkin tahu. Beliau bicara mengenai harga diri anak-anak. Gimana kita berkomunikasi dan menempatkan anak-anak memiliki self konsep yang positif. Jadi harganya dia bukan ditaruh di nilai angka ulangan. Gambaran diri yang positif harus diawali dari penerimaan, self-acceptance. Penerimaan diri yang dimulai dari mana kalau seorang anak? Dimulai dari orang tuanya. Jadi orang tuanya mesti terima dulu nih anak ini apa adanya. Kan bukan lagi soal pintar, bukan lagi soal pencapaian. Jadi harganya dia bukan ditaruh di nilai angka ulangan. Bukan ditaruh di wajahnya yang cantik. Tapi berharga itu karena memang engkau berharga buat mama. Mungkin buat orang lain nggak berharga. Nggak masalah. Buat mama kamu berharga sekali. Begitu dia bisa menerima, maka akan menolong anaknya juga menerima diri apa adanya. Nah, kalau self-image-nya positif, maka juga memiliki self-esteem yang baik. Harga diri juga yang positif. Baru bisa diikuti dengan confidence dari si anak. Karena kalau gambar dirinya udah rusak, berarti kan self-esteem-nya rendah. Dia merasa diri nggak layak, dia merasa diri gagal, jelek. Jadi begitu dia self-esteem-nya rendah, gue juga dengan orang lain juga akan mengkritik, akan gampang sekali untuk memberontak. Nah, ini ada masalah nanti di dalam pola perilaku di kemudian hari. Oke. So, Bapak Ibu, kalau kita dengarkan yang dikatakan Ibu Charlotte ini atau Ibu Loce, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak itu memberikan dasar pada konsep diri dia. Ya, menerima anak itu dengan cara ya kita terima. Mah, aku nilainya jelek. It's okay, tapi nanti saya ajarkan bagaimana Bapak Ibu bicara dengan iMessage ketika anak-anak nilainya jelek. Jadi bukan berarti kalau dia prestasinya nggak bagus, dia bukan anak kita. Kita sebut dengan unconditional love atau acceptance. Kalau conditional love tuh kamu jadi anak mama ketika nilaimu baik terus. Kamu anak papa kalau kamu membanggakan terus. Harga diri kita tidak kita tempatkan pada kegagalan atau keberhasilan anak-anak. Anak-anak kita gagal, anak-anak kita berhasil, mereka tetap anak-anak kita. Bahwa kegagalan pun adalah proses keberhasilan. Itu selalu saya percaya. Karena banyak sekali contoh di dunia ini. Orang-orang sukses yang Anda lihat, mereka adalah orang-orang yang berproses dari kegagalan demi kegagalan. Ya, jadi banyak sekali Thomas Alva Edison. Udah tahu kita kan cerita itu yang penemu lampu pijar. Ribuan kali gagal sampai gurunya bilang anak ini bermasalah. Kepada mamanya. Dia nggak bisa sekolah, anaknya bermasalah, bolak-balik ulangan salah, bolak-balik nggak naik kelas, lampu pijarnya mati melulu. Tapi mamanya yang bilang, no, you are a good boy, you are a smartest boy. Smartest boy, anak terpintar yang pernah mama miliki. Dan di percobaan ke-1001 atau keberapa itu dia berhasil. Kalau tanpa percobaan itu kita nggak pernah punya yang namanya lampu atau ini ya Bapak Ibu ya penerang. Ada banyak contoh. Apa yang kita katakan pada anak ketika gagal? Nggak selalu memuji dia, wah kamu keren ranking 1 ikut olimpiade. Ya iya yang ranking 1 sih seneng. Mudah-mudahan udah nggak ada ranking ya. Saya nggak suka dengan ranking soalnya. Olimpiade sih boleh sekali. Tapi bahwa anak-anak nggak ikut olimpiade, bahkan dia mungkin nilainya jelek, mungkin mengalami kegagalan dalam karir nantinya atau susah cari kerja. Oh, anak saya susah sekali cari kerja, Bapak. Ya.
Tapi saya terus berdoa dan saya terus puji dia, saya terus minta dia terus berusaha dan berjuang. Puji Tuhan dapat pekerjaan. Ya, anak saya yang pertama gagal di kuliahnya yang pertama. Tidak bisa menjadi desainer, interior design. Ternyata itu bukan passion-nya. Saya sedih, saya pedih, saya merasa gagal sebagai orang tua, tapi saya memaafkan diri saya. Itu paling penting, memaafkan diri saya. Bukan saya gagal, saya belajar dari parenting saya. Saya belajar berkomunikasi dengan anak saya dengan baik. Dan akhirnya dia memilih psikologi menjadi passion-nya, nilainya tidak pernah di bawah angka 3 dan lulus dengan cum laude, dan sekarang berkarir. Jadi kayak apa ya, anak panah ditarik mundur dulu untuk dilepaskan. And it's okay. Tidak perlu traumatik dengan kegagalan masa lalu. Jadikan itu proses belajar saja. Ya, jadi ini adalah informasi menarik dari Bu Charlotte. Semoga Bapak Ibu ingat bahwa nggak masalah orang lain tidak menganggap dia baik. Saya yang harus menganggap dia baik. Kamu tetap anak mama. Karena kalau dia punya self-concept, self-acceptance, penerimaan diri yang tepat yang datang dari orang tuanya. Dia punya kemampuan mencintai diri, lalu percaya diri, maka akan ada prestasi Bapak Ibu. Jangan dibalik ya. Harus berprestasi dulu. Tidak. Cintai dulu, terima dulu, percaya diri. Nah, dia akan berprestasi dengan bidangnya. Di musik, di olahraga, di tari, di seni, di bahasa, di matematika, apapun, multiple intelligences. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Kita belajar polanya. Ini prinsip, ingat saja yang ini. Usahakan Bapak Ibu berbicara dengan anak atau suami dengan I message daripada you message. Nanti saya berikan satu slide tentang I message. Stop mengkritik, berikan pujian dan jadilah model. Pujian juga bukan lalu asal ngomong, tapi tulus. Juga lalu kita bukan umbar semua pujiannya. Kalau salah kita sampaikan kamu salah, gitu kan ya? Apa yang kamu pelajari dari ini? Biasakan pertemuan keluarga untuk bincang-bincang, Bapak Ibu. Thanks to COVID, kami tetap setiap Sabtu berkumpul. Kadang-kadang ngobrol, kadang-kadang nonton, kadang-kadang main. Pokoknya nggak jelas, pokoknya kumpul. Nggak ada agenda apa gitu. Kumpul 1,5 jam, 2 jam. Makan bersama, ke gereja bareng. Oke? Biasakan doa bersama, rekreasi bersama. Nah, ini pasti Bapak Ibu sudah. Nah, ini dia iMessage. iMessage itu pesan diri, gunakan kata-kata saya atau mama atau papa, ya, waktu kita menyampaikan perasaan pikiran kita. Kalau you message, anak itu disebut dulu dan you, di kamu, dan dia di pojokan ke sudut ruangan. Saya beri contoh ya. Mama kecewa ketika kamu mendapatkan nilai ini. Karena mama percaya kamu jauh lebih baik dari ini. Dan mama yakin kamu bisa. Itu I message. Kalau you message, kamu mengecewakan mama. Kamu membuat mama malu. Itu kamu. Gitu. Ya. Itu contoh. Saya berikan contoh lagi tentang kebutuhan. Ya, memang ini saya lakukan udah lama Bapak Ibu. Waktu Ica masih kecil, TK. Anak TK bisa nggak diajar iMessage? Bisa. Bapak Ibu yang latih iMessage. Jadi waktu itu saya pulang dari kerja, saya lihat Ica menumpahkan susunya, dia teguk sedikit, terus dia buang di wastafel. Baru TK, baru umur kurang lebih 4 tahun. 4,5 tahun, hampir 5 tahun ya. Terus saya lihat, aduh, capek nih pulang kerja. Kalau mau marah gimana? Bisa kan? Ica, gitu kan? Kamu nggak tahu mama cari duit susah, itu susu mahal dibuang-buang. Pas waktu itu lagi krismon, krisis moneter. Tapi saya tidak memilih you message, saya memilih I message. Nada suara pun saya turunkan. Ica, mama sedih dan kecewa ketika Ica membuang susu itu karena mama belinya mahal. Dan mama tahu Ica nggak sengaja. Cuman itu. Apa yang dia lakukan? Dia datang memeluk saya. Maafin Ica ya mama. Dia peluk saya. Saya peluk balik. Mama maafin kamu karena kamu anak pintar. Jadi dari kecil saya melatih diri saya untuk iMessage. Ya, ketika mereka sudah mulai besar, mereka kuliah. Waktu itu kami menyewa apartemen karena saya mengajar di Podomoro, mereka kuliah. Dan waktu saya sudah nggak di sana, nggak di Podomoro, saya datang bertamu ya maksudnya mau nginep di apartemen kotor. Padahal saya sudah bikin janji sama anak-anak tuh janji, bukan saya bikin, anak-anak janji.
Nanti yang beresin tempat tidur siapa, yang beresin kamar mandi, gosekin kamar mandi, dapur, mereka udah bikin tugas. Waktu saya datang kotor, kecewa kan, Bapak Ibu sedih dan jengkel ya, jengkel kan. Terus kita punya WA grup sekeluarga, saya posting, saya bilang saya foto, kakak, dedek, mama kecewa karena mama melihat rumah kotor banget. Nih fotonya, mama tahu dan mama yakin kalian bisa untuk membersihkan. Udah send. Dan ting, Ica balas, Ica bilang, mohon maaf mama, tadi aku buru-buru, aku janji pulang nanti aku yang bersihkan kamar mandi. Karena itu tugasnya Ica. Gak berapa menit kemudian ting, Glenn masuk WA. Ma, aku terlambat bangun, Ma, nanti aku pulang, aku bersihin dapur sama ruang tamu. Dan itu yang terjadi. Nah, minggu depannya saya nginep lagi, saya minum gelas begini ya, terus saya taruh di dapur, di sink gitu. Si Glenn bilang gini, Mah, aku sama kakak udah punya janji. Siapa yang terakhir menggunakan alat-alat apa ya dapur, dia yang harus cuci. Jadi saya diingatkan, ditegur dengan manis oleh anak saya. Oh ya, udah sorry, mama cuci ya. Terus mama saya taruh di tempat barang-barang gitu. Itu menarik sekali kalau kita bisa melakukan MSF dengan anak-anak ya, Bapak Ibu ya. Oke. Berkomunikasi dengan anak TK dan SD, pancing anak bercerita, karena anak-anak senang dan ingin dekat sama orang tua. Betul tadi ya? Gimana tadi sekolah? Dan biasakan, Bapak Ibu, orang tua anak TK dan SD, biasakan, jadikan habit untuk ngobrol. Bapak Ibu-ibu yang bisa menjemput anak-anaknya, Bapak Ibu yang bisa menjemput anak-anaknya, luxurious, gunakan itu. Gimana tadi? Ada teman baru nggak? Ibu guru ngajarin apa? Miss ngajarin apa? Nyanyi mah. Nyanyi kayak apa? Jangan katakan anak saya introvert, Bu, pemalu. Anak saya introvert banyak ngomong. It's okay anak extrovert banyak ngomong. It's okay anak introvert pendiam. Tapi mereka tetap bisa bercerita. Nature anak-anak TK dan SD adalah riang gembira. Jadi jangan dikasih masalah terlalu banyak ya. Cari waktu kalau mereka mau ngobrol berdua. Posisinya nyaman, duduk santai, atau mereka lagi makan snack, sambil makan snack atau sambil nonton TV. Tapi itu hanya bukan nonton TV yang serius ya. Yang penting, mama mau ngobrol dong, papa mau ngobrol. Menjadi pendengar yang baik. Jangan kasih nasihat dulu, dengarkan, simak baik-baik. Oh, tadi kamu dapat teman baru satu ya, namanya Rita ya. Kelihatannya kamu seneng. Itu cara mendengarkan. Iya, aku seneng sekali mama. Karena Rita itu ternyata deket loh rumahnya sama kita. Anaknya juga baik banget. Wah, mama ikut bahagia, mama ikut senang. Tadi aku kesel banget mas sama si Dodi tuh, masa aku dijorokin begitu mas? Oh, jangan ibu langsung, mana Dodi gitu ya, mana orang itu, jangan. Oh, dengarkan baik-baik perasaan dia, kejadiannya dengarkan. Oh, kamu tadi lagi ngapain? Boleh cerita nggak? Nah, balik lagi cerita. Gitu ya, Bapak Ibu ya, jadi jangan langsung marah. Nanti mama ketemu mamanya Dodi, mama akan tegur mamanya Dodi. Jangan. Kita nggak tahu di spot itu kejadiannya apa. Dengarkan dari cerita anak. Intinya adalah kita berkomunikasi kok, bukan cari benar salah. Ya, hargai pendapat anak. Menurutku sih itu nggak benar, mah. Oh, oke. I agree with you. Saya setuju dengan kamu. Luar biasa anak mama. Ya, gitu ya. Hindari kalimat negatif. Ya. Kemudian berikan pujian dan dukungan. Nah, prinsip-prinsip ini bisa Bapak Ibu pakai untuk ngobrol dengan anak TK dan SD. Ini bisa dipakai juga, Bapak Ibu pernah lihat ini, papan bintang, boleh difoto, cari di Topet, ya, di Shopee. Papan bintang ini berkomunikasi dengan anak TK dan SD dengan baik untuk tadi bablas pertamanya udah bablas 1. Ada yang bocor, mempertajam perilaku-perilaku yang baik. Jadi kalau di sini misalnya dia bisa makan yang enak dan baik, ya sehat, dikasih bintang 1, ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, atau hari pertama, hari kedua, jadi 1 minggunya, boleh, nanti ganti minggu kedua. Dengan begitu, apa yang dia lakukan baik kita pertajam, kita perkuat dengan bintang, setiap kali bagus dikasih bintang, gitu ya, bisa naruh sepatu sendiri, bisa bersihkan tempat tidur sendiri, gitu. Kalau mau pelajaran boleh nggak? Boleh. Ini matematika, bahasa Indonesia, agama. Ulangan pertama dapat 80, bintang 1. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini anak-anak yang nempel. Bapak Ibu tinggal beli bintang-bintangnya, dia nempel. Berkomunikasi dengan papan bintang
memberikan reward, membuat anak merasa diterima. Oke, lanjut. SMP, SMA, anak remaja. Sama, cari waktu yang nyaman. Perhatikan bahasa tubuh dan intonasi Bapak Ibu. Jangan tinggi, jangan pasang nada oktav, rendahkan suara. Kalau Anda marah, Anda jengkel, jangan marah di depan anak, pergi dulu. Sebentar, Mama lagi marah banget. Saya suka gitu. Saya menghindari dulu, nanti kita bicara. Nah, kalau saya sudah mereda, saya tanya, Dek, Kak, boleh ngomong, ada waktu? Saya selalu minta izin mereka. Nggak memaksakan, sekarang ngomong sama Mama. Gitu ya. Kecuali kalau itu genting atau emergency. Ini penting banget, kita harus ngomong sekarang. Anak-anak juga ada menghargai juga waktu saya, menghargai juga waktu mereka. Kenapa? Karena kita menjadi role modelnya Bapak Ibu. Tidak selamanya sempurna, tidak selamanya berjalan baik. Kalau nggak berjalan baik gimana Bu? Ya minta maaf. Dan saya puji anak-anak, saya bilang, kamu mau maaf. Mama udah kenal kamu sejak lahir, bukan pendendam, dan Mama minta maaf kalau salah. Ya, dengarkan dengan baik, kurangi nasihat. Walaupun saya pengen kasih nasihat, dengerin dulu. Simak dulu. Oke? Nah, jangan kata selalu. Kamu tuh selalu membangkang. Kamu tuh selalu marah. Atau tidak pernah. Kamu tidak pernah membereskan tempat tidurmu. Jangan. Hindari itu. Masalah. Memang kamu dasarnya, nah mulai dasarnya. Anak mulai dicap. Terakhir, gimana kita berkomunikasi dengan isu-isu sensitif, Bapak Ibu? Ketika anak-anak mulai SMP, SMA, milih jurusan, milih karir, gimana? Prinsipnya sama. Saya tidak akan membahas satu demi, tapi prinsipnya sama. Justru karena isu ini sensitif, cari waktu, ketok pintu anak, cari waktu. Mama mau ngomong sesuatu, kapan kita bisa ngobrol, nak? Ya, siapkan hati dan pikiran Anda, bukan memberi nasihat, mempersiapkan jawaban, jangan. Dengerin dia. Mulai dengan iMessage. Bicara nilai-nilai sekolah, bicara tentang pacaran, tentang seks, tentang uang. Saya beri contoh. Lagi-lagi tentang Glenn, ya. Sorry nih anak, makan mungkin kegigit terus kali ya. Tapi ini menarik. Di kelas 2 SMA, midterm ya, nilainya banyak merah. Kalau midterm itu kan orang tua nggak dipanggil Bapak Ibu. Dia pulang dengan raport. Karena saya waktu itu ada di luar rumah, papanya sedang di rumah, dia kasih tahu dulu papanya. Dan untungnya suami saya tidak marah-marah karena sudah belajar banyak tentang komunikasi juga. Oke dek, nanti kita ngobrol sama mama ya. Terus suami saya telepon, nilainya gini Pak. Oke nggak apa-apa, kita ngobrol ntar malam. Perasaan saya gimana Bapak Ibu? Sedih. Saya sedih, saya kecewa, saya khawatir dia nggak naik kelas. Oke? Terus kemudian malam kita ngobrol karena sudah janjian sama Glenn. Ya bertiga aja ngobrol santai di kamar. Kakaknya nggak usah ikut karena takut kayak merasa diadili. Saya mulai dengan, Dek, Mama Papa mau ngobrol dan nanti Papa boleh menambahkan atau Papa mau duluan nggak, Mama duluan. Ya udah, saya duluan. Saya mulai bertanya dengan dia. Kira-kira menurut Dede apa perasaan Papa Mama ketika menerima rapor ini? Dia bilang, pasti Mama kecewa, takut, khawatir. Ya, itu perasaan kami. Terus, saya nggak kasih nasihat apa-apa, tapi gunakan teknik bertanya yang benar. Biarkan dia cerita. Kalau begitu, apa yang boleh tahu nggak apa perasaan Dede? Atau Glenn, perasaan kamu apa? Dan dia bilang, saya juga kecewa, saya takut, khawatir nggak naik kelas. Sudah sepaham ya, perasaannya udah sama ya, Bapak Ibu. Oke, saya menggunakan banyak bertanya daripada memberi nasihat. Bertanya. So, apa yang kira-kira Papa Mama bisa lakukan, bisa bantu? Apa rencana Glenn untuk selanjutnya? Karena sudah sama perasaannya, kita terima. Ya, kami memang sama-sama khawatir. Nah, di situ saya menggunakan message saya khawatir melihat nilai ini. Dan Mama percaya sebenarnya kamu tidak seperti ini. Dia mulai buat rencana. Nilai, dia buat target, dia buat goal. Ingetin ya Pak, ya Ma, kalau aku lagi misalnya tiduran atau apa, aku males, ingetin. Dia pasang di kamarnya. Puji Tuhan, nilainya sangat membaik di semester dan naik kelas. Ya, Bapak Ibu ya. Pacaran, ya Kakak Ica sudah gede, saya selalu tanya, Kak, kalau ada pacar atau lagi seneng sama cowok, you know how to find me. Kamu selalu bisa bicara sama Mama, ngobrol sama Mama. Oh iya dong, gitu ya.
Kalau kita sudah membangun komunikasi, isu-isu sensitif ini mudah sekali dibicarakan. Tidak ada kata tabu berbicara seks. Kita tidak bicara seks dalam arti yang kotor, enggak. Waktu anak saya mau menstruasi, dia tanya, "Mah, mens itu sakit atau tidak?" Nah, ini membuka komunikasi tentang seksualitas. Yuk ngobrolin, Nak. Saya berikan buku, ya, si Glenn lalu lalang di depannya, "Deh mau ikutan juga?" "Enggak, gitu ya. Ica waktu itu kelas 5 SD. Ini perkembangan manusia. Ini mungkin nggak sakit tapi kurang nyaman, tapi itu normal. Nah, sampai sekarang mereka santai saja. Tentang uang, sudah mulai kerja, kira-kira gimana perencanaan kalian untuk keuangan? Iya, Mak, kayak Mama waktu itu kan pernah kasih contoh 10% untuk charity, 10% investasi, 10% buat jalan-jalan, sisanya untuk konsumsi. Oh, oke. So, Bapak dan Ibu, dengan begitu, isu sensitif bisa kita bicarakan ketika kita punya basis komunikasi yang baik. Ya, oke, itu saja dari saya. Kita tanya jawab yang mau berteman dengan saya di Facebook. Terima kasih sekali Bu Rosa, ini percakapan materinya seru sekali ini sampai di isu-isu sensitif ya, ngeri-ngeri sedep. Karena topik obrolan komunikasi dalam keluarga biasa akan jadi seperti itu ya. Nah, mungkin diberi kesempatan untuk happy parent, boleh bertanya, mau raise hand langsung, dipersilahkan gitu ya. Atau ada yang mau menuliskan di kolom chat, atau mungkin jangan-jangan sudah ada yang DM ke Bu Rosa. Adakah Bu ke sana? Belum ya? Belum. Ada yang mau bertanya silahkan, saya menunggu di kolom chat, boleh kalau berkenan bisa dituliskan jenjang sekolahnya. Oh ya ada, boleh. Saya mau Oh iya boleh Bu, silahkan langsung. mau bertanya secara langsung Bu, boleh? Iya boleh, silakan Ibu. Ya, saya salah satu orang tua yang anaknya sekolah di SMAK PPK 2 ya. Mau tanya ke Ibu Rosa, bagaimana perkembangan jiwa anak-anak yang sering terpengaruh oleh medsos ya, yang kelihatannya ingin coba-coba, orangnya penasaranan, kemudian kalau misalnya ingin coba-coba bermain yang membahayakan, bagaimana cara mencegah dan berkomunikasi dengan anak lebih baik lagi. Itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih. Boleh langsung dijawab? Ya boleh Bu, silakan. Bu Maria, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu lain juga punya persoalan yang sama. Satu, normal buat anak SMA, kita sebut generasi Z, Ibu ya. Nanti silakan dipelajari juga apa sih generasi Z itu. Kalau mereka memang senang sekali dengan medsos. Karena itu adalah cara mereka berkomunikasi dengan dunia luar. Normal. Yang tidak normal, jadi kalau kita pakai pola asuh otoritatif tadi Bu, yang demokratis, kita memampukan mereka menggunakan dengan bijaksana. Ajak ngobrol Bu. Kuncinya adalah ngobrol. Jadi jangan dengan ketakutan, kekhawatiran tanya. Ya, misalnya namanya Anita. Anita, kamu punya IG atau Facebook? Nah, saya sebagai orang tua juga punya Facebook dan IG untuk bahan ngobrol kan. Boleh tahu nggak cara bikin IG yang bagus gimana? Tumbuhkan kepercayaan diri. Oh, Mama minta diajarin. Terus baru kita ngobrol tentang gimana sih posting IG yang baik? Apa sih? Dari situ kita jadi tahu apa sih yang dia posting juga. Tanpa nasihat. Nanti kalau posting gini-gini ya. Saya balik, saya minta diajarin anak saya. Akhirnya dia tahu bahwa menggunakan IG pun foto, lagi diskusi, lagi jalan-jalan. Itu ya Bu Maria ya. Jadi tentu khawatir, tapi jangan kita ungkapkan kekhawatiran kita dulu. Ngobrol dulu sama anak-anak, tanya, banyak tanya. Dan tanyanya jangan yang, udah makan ya? Yang jawabannya jadi pendek-pendek. Gimana tadi sekolah? Gimana medsos kamu? Kamu pakai IG apa sih? Kamu pengen tahu? Ajarin dong, gitu. Jangan kita kepo pengen tahu. Ajarin Mama dong. Dan nggak apa-apa loh ibu bapak nih umurnya juga pasti nggak tua-tua sekali ya. Ya kita kayak saya masih pakai IG sama Facebook. Gitu ya Bu Hilda, Bu Maria, terima kasih. Iya, Bu, ini pertanyaan di kolom chat nih. Semoga ini yang paling atas, saya sambil scroll.
intinya yang paling penting adalah komunikasi dengan anak. Iya, lalu anak yang belum ada SIM tapi ingin naik motor, gimana nih Bu komentarinya? Menurut Ibu gimana? Ya, ini ngeri-ngeri sedap Bu. Kalau saya sih ya, kalau kembali ke demokratis, ya sekali lagi kita tanya, kenapa kamu mau naik motor gitu, ya? Ya bergaya mama, oke gaya, boleh nggak nunggu waktunya, gitu. Diberikan sebuah edukasi gunanya SIM. Itu yang menurut saya seperti itu kuncinya adalah tidak melarang lalu membuat anak marah. Tidak dilarang membuat anak jadi hard feeling, tapi dilarang dengan memberikan beberapa contoh dan diingatkan tentang tadi apa gunanya SIM. Menurut kamu gunanya SIM apa sih? Karena ingat anak-anak udah bisa berpikir dengan cerdas, dengan logis, Bapak Ibu. Makanya tadi pengenalan di awal itu penting sekali. Jadi bukan hanya kita yang bisa berpikir logis, anak-anak SMP, SMA sudah bisa. Cuma mungkin masih men-challenge kita, nyoba-nyoba. Gitu. Makanya kita bukan no atau titik atau why, atau yang penting adalah why. Kenapa kamu minta? Menurut kamu kenapa? Maka saya tanya menurut Anita gimana kalau naik naik motor atas? Gitu ya. Iya. Oke, silakan. Oke, ini saya mungkin secara cepat aja pertanyaan, saya nggak sebut identitasnya. Bagaimana mengantisipasi anak lepas dari kebiasaan main gadget nih Bu? Ya, ini topik yang kayaknya tiada Tapi sendiri itu ya. habis-habisnya. Iya, Bu Hilda, Bapak Ibu yang bertanya ini, sekali lagi kenali anak kita. Anak-anak Gen Z. Gen Z itu lahir tahun 96 sampai tahun 2010. 2010. Ya, di tahun 96 sampai 2010. Jadi kalau dia lahir tahun, ya pokoknya umur-umur sampai SMP, sampai SMA tuh masih Gen Z ya Bapak Ibu ya. Memang era mereka adalah era gadget, disebut digital native. Memang kita nggak bisa mempersalahkan seperti mereka menyalahkan kita. Mama kok nggak tahu gadgetnya, waktu saya lahir kan belum tahu gadget. Saya nggak bisa milih tahun berapa lahir. Jadi kenali mereka. Kenali dan ajak ngobrol. Jadi kenapa gadget menjadi masalah? Apakah sudut pandang saya salah? Coba cek sama anak. Menurut kamu gadget gimana? Games gimana? Mama percaya sama saya, Ma. Itu kata Glenn. Saya main games, tidak berlebihan, saya tidak minum minuman keras, saya tidak narkoba, saya tidak seks bebas, saya main games dengan teman-teman yang Mama kenal. Itu yang Glenn bilang ke saya. Ada percaya, tapi ada kontrol. Gitu. Ketika dia kebablasan, dia masih ingat, kamu janji sama Mama tidur jam 11. Gitu. Jadi memang capeknya di situ Bapak Ibu, capek mengingatkan. Ya tapi memang itu usaha kita sebagai parents. Karena demokratis kan, guidelines ada. Bukan dikontrol, dikunci, dimatiin, gadgetnya diambil. Itu kontrol yang otoriter. Anak bisa marah. Karena orang dalam keadaan stres, pressure cuma 3 responnya. Fight, enak aja, gadget diambil, gua beli lagi. Kalau perlu mencuri. Atau flight, ya udah, nggak usah main, nggak usah belajar sekalian. Anak menjadi lari dari kita. Atau freeze, dia bingung. Ini mama maunya apa sih? Tiga-tiganya tidak sehat. Gitu ya, Bu Hilda. So, ini topik yang akan terus ditanyakan. Belajar sama-sama sebagai orang tua, Bapak Ibu, saya juga masih punya PR banyak tentang games. Anak saya senang sekali main games, ya. Silakan. Nah, ini ada anak, ini jenjang K2 ya, berarti TK gitu ya. Sering banget bercanda dan selalu sengaja melakukan hal yang memang bikin mami papinya marah-marah. Gimana menghadapinya? Kalau ditegur anaknya bilang sorry nggak sengaja, atau bilangnya sengaja dikit. Anak kita. Oke. Ini lucu nih pertanyaannya. Gimana ya? Anak senang bercanda, senang baik-baik aja ya. Ya ditegur mungkin dia nggak sengaja, tapi gimana ya? Boleh ditanya, sebenarnya kamu mau main ini, mau ngajak mama papa bercanda, maksudnya apa?
Jadi gimana ya menerjemahkan canda itu bisa memang dia pengen deket sama kita, gitu kan ya Ibu ya? Atau memang dia sengaja jahil, memang anaknya jahil, which is dalam koridor yang tepat ya nggak apa-apa. Saya juga orangnya jahil soalnya gitu ya. Tapi menurut saya kita yang lagi-lagi orang tua lah. Saya tidak mau mengubah anak saya mau mengubah respon saya. Mungkin saya jengkel lagi capek, sehingga saya tidak berkenan untuk anak ini candanya kebangetan gitu istilahnya ya. Jadi saya mencoba melihat respon saya ini, mungkin jangan-jangan saya yang responnya berlebihan. Seperti itu. Kalau saya ya Bu ya, anaknya sih baik-baik aja. Memang karakternya seperti itu. Yang penting dia tidak mencelakakan orang lain, dia tidak dengan sengaja membuat orang lain marah. Ya mungkin jadi refleksi buat orang tua sendiri ya Bu ya. Iya. Lalu ini bagaimana sikap orang tua yang bijaksana menyikapi anak yang mulai punya rasa mulai memiliki rasa menyukai lawan jenis. Anaknya baru kelas 6 SD Bu. Saya mau tanya sama Ibu, normal nggak suka sama lawan jenis? Normal. Lebih normal mana daripada suka sama sesama jenis? Ini saya serius loh, bukan bercanda. Yeah. Normal. Karena dia sudah puber, Bu. Kelas 6 sudah puber. Nah, sekarang gimana kita menanggapi dia? Lagi-lagi sebagai orang tua, terutama moms, ya, mama-mama, saya juga mama ya, coba akui deh, banyak cemasnya apa nggak banyak cemasnya? Sampai sekarang saya selalu minta ampun sama Tuhan. Kok saya punya banyak kekhawatiran tentang hidup ya Tuhan, tentang suami saya. Suami saya yang baik itu, yang setia, saya cemasin tentang anak-anak. Loh, di mana iman saya gitu kan? But anyway, untuk ibu yang anaknya sudah mulai suka sama lawan jenis, lagi-lagi ajak ngobrol. Karena anak saya waktu SD juga lucu, Ma udah ada yang nembak aku. Coba respon saya kayak apa? Tembak, sakit kah kamu? Itu respon yang blow on banget gitu ya. Saya dengan santai tidak mentertawakan dia. Oh, siapa yang nembak kak? Gitu. Cakep nggak dia? Siapa namanya? Mama boleh kenalan nggak? Oh, mama. Beneran, saya ajak dia ngobrol. Kayak apa? Terus dia malah tanya, Ma, kalau pacaran itu memang nggak boleh. Kalau pacaran itu kayak apa sih, Ma? Kita makan bakso bareng ya. Sesederhana dia suka sama cowok, sama makan bakso bareng. Sementara saya mikirnya hati-hati dengan seks bebas, hati-hati hamil di luar nikah. Ya ilah Rosa, anaknya baru kelas 6 begitu ya. Tapi kekhawatiran saya itu membuat saya nggak bisa ngobrol sama dia kalau saya. Jadi saya buang dulu kekhawatiran saya mengajak anak saya untuk ngobrol dan tanya. Gitu. Suami saya juga sering kali khawatir tentang anak-anak. Nanti dia kalau nggak diterima kerja, kalau dia saya bilang, Pak, tanya dulu. Itu semua analisa kita, kekhawatiran kita yang belum tentu anak-anak alami. Belum tentu. Nah, kuncinya apa Bapak Ibu? Yang ngobrol. Gitu. Makanya tema hari ini memang ngobrol, komunikasi, ngobrol dengan penuh cinta. Cinta itu bukan indulge, bukan memanjakan. Ingat, ada kontrol, ada kehangatan. Oke, silakan Ibu Hilda. Nah, ini dipilih-pilih dulu ya Bu ya. Pertanyaannya, maaf ini para orang tua mungkin tidak semuanya bisa diinikan ya. Ada juga yang tentang gadget. Kayaknya mirip-mirip ya Bu Hilda ya. Iya, tentang betul. Gadget. Mungkin Nah, ini ini pertanyaan ini yang terakhir nih Bu Hilda nih. boleh, silakan. Itu yang Dari tentang pergaulan ya. Jadi Ya. dari Mami Lina Martina, selamat siang Bu Rosa, saya mau bertanya, bagaimana cara menasihati anak agar menghindari teman yang memberikan dampak negatif bagi dirinya, tanpa memberikan kesan membatasi pergaulannya. Karena biasanya anak-anak ini lebih suka bermain sama teman-temannya gitu ya, mungkin. Ya, Oke, memang silakan. nature-nya begitu, Bu Karisma dan Bapak Ibu yang bertanya. Nature-nya adalah kita satu, kita tidak bisa mengawasi mereka 24 jam. Nature yang kedua adalah mereka memang alamiah dan normal untuk bergaul dengan teman-temannya. Nah, yang ketiga ini dia. Anda perlu mengetahui siapa teman-temannya. Bukan kepo. Itu yang tadi saya bilang. Semakin saya kenal dengan anak saya, semakin saya kenal dengan persahabatan dia, dan saya menghargai persahabatan. Saya berikan contoh. Sejak SMA, Glenn itu punya teman baik 5 orang.
main baik, main bareng, main games. Dan waktu Glenn main games misalnya apa namanya? Sekarang gamesnya apa sih? Saya lupa namanya. Pertama kali main games itu saya duduk sama dia ajarin dong. Itu tokohnya siapa? Cara mainnya gimana? Dia kaget loh. Memang mama mau ikut main, mama bisa ngalahin aku. Bukan tuh ngalahin Dede, ajarin aja. Ya, Mobile Legend, nah ketemu tuh kan. Ini ya Mas, sarangnya ini Mas, kalau diserang. Saya melihat kebanggaan dia waktu. Itu penting daripada mainnya. Itu kan cuma topik, topik seks, topik pacaran, itu kan topik. Tapi komunikasi itu yang berharga Bapak. Iya Mas, kalau diserang gini, mana ada muncul monsternya gitu. Dan dia jelaskan dengan luar biasa, keren banget deh. Banyak kalahnya pemenangnya kamu. Menang dong si mama gitu ya. Jadi saya ngobrol sama dia kayak gitu. Nah, terus teman-temannya sampai kuliah dia punya 5 teman sahabat sampai sekarang. Jadi kalau bermain tuh dia cuma bilang gini, aku mau main ke Oscar atau ke Cenko. Cenko itu teman SMA, Oscar itu sahabat, Oscar dan Kevin sahabat kuliahnya. Dan kami kenal baik kedua orang. Mamanya Kevin saya kenal, papa mamanya Oscar kami kenal. Papa mamanya Cenko saya kenal, karena dulu sering minat. Jadi, saya selalu bertanya dan Cenko diajak nginep sini dong, Glenn nggak mau, mamanya nggak boleh. Oh gitu, gitu ya. Tapi sering ditraktir sama temennya ini. Jadi teman baik, negatif, positif, satu-satunya yang sudah bekerja dan lulus kuliah dari teman-teman SMA-nya adalah Glenn. Jadi waktu dia lulus kuliah, dia merasa nggak perlu harus kerja. Nah, teman-temannya belum ada kerja, belum lulus kuliah. Di situ saya ngobrol, jadikan topik. Boleh kamu merasa paling baik gitu ya, di antara yang nggak baik, tapi sesekali mungkin gitu kan ya Glenn. What about? Gimana kalau kamu melihat juga ada standar di atas? Gimana dengan teman kamu? Jadi standar yang di bawah dipakai nggak apa-apa, tapi standar di atas juga bisa dipakai. Akhirnya dia setuju, benar juga ya Mas. Aku nggak mau kayak gini, terus aku bisa memberi contoh, memberi inspirasi kepada teman-temanku. Wow, good job nah, tepok dia, luar biasa kan. Dan dia jadi senang cari kerja setelah tahu tentang bahwa dia harus jadi contoh untuk teman-temannya yang belum lulus kuliah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi menghindari teman yang negatif itu tanya apa negatifnya. Di mata dia nggak negatif, di mata Ibu negatif. Cari kesamaan. Itu penting. Sebab kalau nggak, mama sih apa-apa jelek gitu ya. Papa nih ya, apa-apa negatif nih ya. Jadi apa yang bagus dari aku dong? Nah, itu. Iya. Oke, gitu ya Bu Hilda dan teman-teman ya. Ini ada pertanyaan yang mungkin agak berbeda nih Bu dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ekstrimnya beda nih. Bagaimana mengatasi anak introvert? Ya, dia trauma berteman karena sering dihianati oleh teman-temannya, ditinggalkan dan dijauhi tanpa alasan yang jelas. Nah, ini agak beda nih Bu dari yang lain. Alright, ini menarik. Anak introvert bukannya tidak bisa bergaul, itu satu. Introvert, ekstrovert dua-duanya baik karena itu karunia Tuhan. Tapi kebaikan anak introvert yang energinya di dalam dirinya, sehingga kelihatannya pendiam dan pemalu, kelihatannya ya, nggak boleh dibawa ke titik ekstrim. Sama dengan anak ekstrovert yang seneng ngobrol, yang energinya di luar, tidak boleh dibawa ke titik ekstrim. Maksudnya apa? Anak ekstrovert jadi banyak ngomong terus, anak introvert jadi diam, menarik diri, itu tidak boleh. Cari keseimbangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sepertinya punya masalah dalam bergaul, mungkin bukan karena introvertnya. Mungkin karena kurang percaya dirinya. Jadi jangan, Bapak Ibu gini, tidak ada hubungan antara tipe kepribadian dengan kepercayaan diri. Nggak ada hubungan. Anak ekstrovert juga bisa minder kok. Anak ekstrovert juga bisa tidak percaya diri. Tadi videonya Ibu Charlotte jelas ya, kita yang harus menghargai dia. Di mata mama, you are the best. Mau nilai bagus, itu sumber kepercayaan diri. Teman kamu 1, teman kamu 1000, you are still my lovely kid. Nah sekarang tanya sama dia, menurut kamu teman yang baik seperti apa? Gini. Menurut kamu menjadi teman yang baik seperti apa? Dibalik lagi kan? Jadi jangan temannya pada hilang terus kita tadi ya. Nah caranya menjadi teman yang baik gimana sih? Aku harus murah hati, aku harus banyak senyum, aku harus mulai berani menyapa. Wow, keren banget. Mama setuju. Boleh nambahin nggak? Boleh. Jangan baper, gitu ya. Jangan cepat tersinggung. Oh iya ya, Ma.
Kalau bawa makanan, bawa 2 atau 3, boleh bagi. Dengan begitu anak ini menjadi anak yang menyenangkan teman-temannya dan semoga tidak ada yang mengkhianati. Jadi lihat lagi kenapa dia merasa terkhianati. Terkhianati ya, keren banget ya. Gitu ya Ibu ya. Jadi topiknya bagus untuk topik diskusi ini bagus banget menurut saya. Again, jangan pakai stereotip ketika kita berbicara dengan anak-anak. Oh, anak introvert begini, anak extrovert begini. Tidak bisa pakai stereotip. Anak zaman sekarang begini. Nah loh, nanti anak kita mencap kita, mama ini kuno sekali. Lahir di zaman dinosaurus. Kita juga dicap sama anak kita. Jadi nggak bisa ada komunikasi ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir deh ya. Maaf ini tidak semua bisa ditanyakan ya. Punya kebiasaan ini kelas 7 ya Bu, tidak suka membaca WA chat. Jadi komunikasi dengan teman-temannya terhambat ya, dia kurang info begitu. Gimana caranya supaya punya kemauan agar ada kesadaran untuk membaca pesan teks? Sama dengan tadi, jangan pampering. Ya udah kalau lambat ya hukumannya Ibu. Oh, sorry, saya bukan keras. Saya harus memberikan kepercayaan dalam arti anak kita mandiri. Kalau dia nggak baca chat, konsekuensinya apa? Nggak tahu tugas. Kalau nggak tahu tugas, konsekuensinya apa? Tidak mengerjakan tugas. Gitu. Bu, tapi ini penabur, Bu, nilai penting-penting. Justru itu. Ajarkan pada anak-anak ada konsekuensi dari sebuah perilaku. Gitu ya. Jadi kalau kamu nggak baca chat, masa mama yang bacain? Nanti kalau kerja gimana? Kalau kamu nggak datang kerja, mama yang datang kerja untuk mengerjakan pekerjaan kamu. Nggak bisa. Jadi Bapak dan Ibu, itu arti kata disiplin tanpa teriakan, tanpa hukuman. Jangan pampering, tapi ajak ngobrol. Gitu ya. Menurut kamu apa gunanya chat? Apa gunanya WA group? Tanya Bapak Ibu. Apa pendapat dia? Kurangi nasihat. Ya gunanya untuk tahu. Terus kalau kamu misalnya nggak sering baca chat atau lupa atau tidak pernah baca chat, kira-kira risikonya apa nak? Ya, aku nggak tahu tugas. Kalau kamu nggak tahu tugas, risikonya apa sayang? Aku nggak ngerjain tugas. Lalu apakah kamu siap dengan risiko untuk tidak ngerjakan tugas? Ya, nah itu dia. Biarkan dia berpikir. Ya, oke. Nah, mungkin di akhir sesi ini, maaf sekali lagi untuk orang tua, beberapa pertanyaan yang masuk kita akan usahakan menjawab di dalam lewat IG postingan kita ya ke depannya. Nanti kami upayakan supaya pertanyaan yang sudah masuk tetap mendapatkan jawaban gitu. Di akhir sesi ini untuk Bu Rosa, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan untuk highlights beberapa poin penting, Bu. Iya, terima kasih Bu Hilda, Bu Karisma, Bu Ira, dan Bapak Ibu sekalian. Buat saya, parenting adalah sebuah anugerah. Sedap nih, Bu. Jadi parenting itu adalah anugerah dan sekaligus adalah sebuah proses untuk saya sebagai Rosa, sebagai mama dan istri bertumbuh. Fokusnya bukan pada perfection, fokusnya adalah progression. Saya tidak pernah akan menjadi mama yang sempurna. Saya akan banyak melakukan kesalahan. Tapi kesalahannya saya pelajari supaya tidak terulang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu mengatakan anak-anak kita tidak ada yang sulit, tidak ada yang bermasalah. Mereka adalah anak luar biasa dengan keunikannya. Kalau mereka mengalami masalah, bukan bermasalah. Kalau mereka mengalami masalah, itu kesempatan juga untuk mereka bertumbuh. Mereka anak TK, nggak apa-apa salah, bertumbuh. Anak SD, melakukan kesalahan, bertumbuh. Izinkan mereka juga melakukan kesalahan. Kalau konsep saya perfection, maka nggak boleh ada kesalahan. Ya, sementara mereka juga berprogres. Yang ketiga, Bapak Ibu, bergandengan tangan dengan sesama orang tua, dengan suami, dengan istri tercinta, dengan anak-anak, dan menjadi keluarga itu, yaitu tadi, bergandengan tangan juga dengan Tuhan. Kenapa? Karena ya kita dianugerahkan itu ya.
Kalau saya selalu bilang saya punya model yang paling luar biasa adalah keluarga Kudus Nazaret. Ada Bunda Maria, ada Bapak Yosef, ada Tuhan Yesus, anak-anak yang selalu saya coba jadikan idola saya. Gitu ya Bapak Ibu ya, sukses menjadi orang tua, nikmati kebersamaan dengan keluarga, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk semuanya. Silahkan Miss Karis mungkin menutup. Ya, terima kasih Bu Rosa. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi parenting hari ini, ada beberapa pengumuman dulu yang akan kita sampaikan. Oke, jadi ini bukan pertama kalinya ya untuk Bu Rosa menyampaikan materi di sesi parenting. Sebelumnya ada juga sesi tentang seni membentuk anak tangguh. Nah, sesi ini bisa disaksikan kembali oleh Bapak Ibu di YouTube BPK Penabur Bandung. Kemudian sesi-sesi parenting lainnya seperti The Secret to Love, kemudian How to Deal with Your Child, semuanya sudah bisa disaksikan kembali di YouTube BPK Penabur Bandung. Ya, lalu mungkin untuk ini sekedar informasi untuk kedepannya ya, kita akan mengadakan Hope-nya per jenjang. Nah ini yang baru untuk tahun ajaran ini, kita akan adakan terpisah untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA dengan tema-tema yang sudah tercantum di poster ini. Dia akan ada pengumuman, tapi setiap jenjang ya. Dan yang terdekat ini nanti anak mandiri Papa Mama Happy. Kita akan ketemu lagi di bulan September, tanggal 17 September pukul 10. Ya, ini kita mulai di jenjang SD dulu. Kita akan tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Mungkin nanti diperhatikan di kolom chat itu sudah ada link untuk hadir, daftar hadir ya, yang akan disampaikan. Di situ juga info selanjutnya, dan kita ikuti terus IG parenting kita. Kita akan tutup pertemuan kita pada siang hari ini, diminta dengan kesediaan dan ucapan terima kasih Bu Raini ya dari SDK THI akan menutup dalam doa. Terima kasih nih Bu Raini. Sama-sama Bu Hilda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu Rosa buat materinya, itu mendukung sekali dan bermanfaat ya, terutama saya sebagai seorang yang bekerja di lingkungan BPK dan juga mempunyai anak yang masih bersekolah. Mari Bapak Ibu semua dan para orang tua yang saya kasihi dan Ibu Rosa juga, kita akan menutup acara ini dalam doa. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami dapat mengikuti parenting yang diadakan oleh BPK Penabur dengan dipimpin oleh Ibu Rosa. Terima kasih sekali kami dapat memberikan mendengarkan ulasan-ulasan bahan pengajaran untuk kami selaku orang tua dapat terus belajar dan dapat bersama-sama dengan anak kami bekerja sama, saling mendukung, saling menyayangi, dan biarkanlah kami sebagai orang tua juga mau saling sharing terhadap anak-anak kami Tuhan. Kami tidak menekankan pemikiran kami atau dasar pemikiran kami menekan anak kami, tapi kami ajarkan kami untuk kami saling berbagi, mau mendengarkan, mau memberikan nasihat yang membangun untuk anak-anak kami, dan kami tidak memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak kami ya Bapak, baik melalui tingkah laku maupun sikap kami ataupun tutur kata kami. Biarkan kami menerapkan Tuhan Yesus yang berada di hadapan kami dan kami dapat melihat sosok Yesus sebagai panutan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pimpinanmu selama acara ini berlangsung. Terima kasih juga untuk semua hal-hal yang dapat kami dengar pada pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih juga untuk Ibu Rosa, Kau selalu berkati dia dalam setiap kegiatannya sebagai orang tua, sebagai seorang sosok penasehat dalam keluarga ya Bapak juga. Dan dimanapun tempat dia berada, baik di lingkungan maupun dimanapun. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua yang kami dengar, kami lihat pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dan biarkanlah itu dapat
menjadi bermanfaat bagi kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, terima kasih untuk Bu Rani. Sekali lagi atas nama BPK Penabur mengucapkan terima kasih untuk Bu Rosa yang sudah menyisikan waktunya untuk berbagi buat setiap happy parent di BPK Penabur. Untuk sesi kali ini kita sudah full ya, kalau tadi kuota Zoom ini 300 sudah tertutup dan sisanya mendengarkan lewat YouTube nih ya. Nanti siaran ulang rekaman dari YouTube-nya itu bisa dilihat sampai hari Senin dan beberapa pengumuman lainnya bisa tetap diikuti. Akhir kata, tidak ada yang sempurna, kita akan terus belajar, justru karena itu parenting hadir untuk boleh jadi berkat buat kita semua sebagai orang tua. Saya Hilda undur diri. Ya, dan saya Miss Karisma, kami pamit undur diri, sampai bertemu di parenting selanjutnya. Oke, selamat siang, selamat Happy weekend. Terima kasih. Selamat siang. Selamat Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Happy parents semuanya. Terima kasih. Semuanya. suara kecilnya. Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di parenting selanjutnya. Terima kasih, happy parent. Terima kasih. Ya. Saya mohon izin live Ibu-ibu. Bapak- Ya Bu Rosa, terima Baik, kasih. Bu Rosa, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima Sama-sama, kasih Bu untuk Ira. sharingnya. Sampai ketemu. Oke, Nike dapat ya. Saya ini dapat Nike. Sama dapat Bu yang menanyakan nomor HP. Terima kasih Bu Hilda. Boleh nggak mau nanya nomor HP-nya Ibu Rosa? Oh, boleh Bu. Sebentar. Bu Miss Karis bisa di DM ke Bu Maria. Oh iya, boleh. Bu Maria dari jenjang apa Bu? Terima kasih happy parent semua. Sampai jumpa di acara parenting di bulan depan. Kita mau pertemuan lagi Bu Hilda? Boleh. Tunggu sebentar. Atau mau langsung ditutup? Ditunggu sebentar deh Bu Yuli. Bu Ira. Baik. Thank you, Miss. Sama-sama Ibu, terima kasih. Oke, sampai jumpa happy parents di acara parenting Penabur Bandung berikutnya. Selamat siang, selamat berakhir pekan bersama keluarga. Selamat siang.